Katanya ada barang-barang yang turun dari surga langsung ke bumi ya, Bebe. Salah satunya Hajar Aswad. Betul, itu ada hadis dari Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa Hajar Aswad itu dulunya di surga, kemudian diturunkan ke bumi, warnanya putih, lebih putih dari susu. Benar. Tapi karena kebanyakan diciumin oleh pemuda tersesat, hitam. Ya. Itu hadis dari Nabi Muhammad. Kemudian Karena dosa cucu Nabi Adam ya katanya jadi hitam ya. oh enggak, karena diciumin sama orang-orang yang penuh dosa. Jadi menghitam. Oh, baru tahu nih. Ada banyak di batunya atau Satu lah Satu. harusnya. Dan Hajar Aswad itu mungkin nggak banyak orang yang tahu, pernah dicuri. Oh iya. Selama 7 tahun oleh satu sekte disebutnya Ismailiyah. Oh. Dicongkel gitu, dibawa kabur 7 tahun. Serpihannya kah atau Semuanya. Dan akhirnya dikembalikan tidak utuh lagi seperti awal. Wah, kacau. Dan selain itu juga ada satu riwayat kenapa emas dan perak itu mahal. Itu karena emas dan perak itu dulunya di surga. Oh gitu ya? Iya. Dan ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, emas dan perak ini tidak bersedih. Dan ketika ditanya sama Allah kenapa gak bersedih? Iya, karena Nabi Adam itu diturunkan karena kesalahan dalam beristihad. Itu bukan dosa, tapi kesalahan dalam memilih pilihan. Dan akhirnya diturunkan. Nah, karena kemuliaan itu emas dan perak itu menjadi mahal. Menjadi berharga. Sebenarnya kan kita kan ngelihatnya akhirnya ada sisi itu sisi cerita itu juga terkait emas dan perak dalam Islam. Ya. Yang confirm banget sih adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ya. Terus habis itu ada juga apa mana dan salwa juga. Ya ada juga katanya kayu tongkatnya Nabi Musa, kemudian buah tin, kemudian tapi yang jelas berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad itu adalah Hajar Aswad. emas perak ya. Padahal nanti bilang perak nggak berharga kan, Zed? Loh, bukan gak berharga, maksudnya tidak akan menjadi emas baru. Bukan gak berharga dong, orang bukti didagangin kok. Tapi tidak akan menggantikan emas, karena emas value sejarahnya sudah panjang sekali di trace back ke belakang. Pernah jadi mata uang, pernah jadi apa. Tapi tergantung juga sih menurut gua. Jadi ada sahabat Nabi namanya Haris. Suatu hari pagi-pagi ditanya sama Nabi Muhammad, "Kaifa asbahta ya Haris?" Apa kabar Haris? Kemudian Haris ini menjawab dengan jawaban yang beda. Kan seharusnya apa kabar? Baik gitu kan. Ini enggak, asbahtu mu'minan billah. Aku itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, apa buktinya? Kemudian kata Haris, seandainya hari ini ada emas dan batu, di mata aku sama, nggak beda. Karena yang bikin beda kan adalah mindset pasar kan. Yang bikin artinya emas itu bisa nggak berharga kalau suatu hari krisis lingkungan yang menyebabkan krisis air, maka orang akan rela menukar emasnya dengan segelas air. Benar. Kalau maksudnya kalau air udah sangat sulit sekali gitu soal. Betul. Akhirnya ya emas bisa ditukar dengan air gitu loh. Ya bisa aja sih memang. Dan itu kalau di Islam salah satu tanda kiamat. Oh, kurang air susah air ya maksudnya. Bukan, ketika orang kaya semuanya kaya, jadi nggak tahu mau sedekah kemana.